artinya kalau misalnya dikatakan ini kan memang resiko pekerjaan, resiko jabatan, tapi ini juga jabatan publik kaitan dengan kuasa dan politik begitu ya. Keluarga sendiri bagaimana? Apa juga ikut coba apa ya diterangkan untuk memahami kalau misalnya ya kita memang tidak berharap ada sesuatu yang buruk, tapi kan resiko itu harus dijelaskan gitu kepada keluarga. Sebelum saya melangkah ya, tentu saya diskusi dengan keluarga gitu kan, terutama anak istri. Anak saya untuk sudah besar jadi bisa diajak diskusi lah gitu kan. Semua support, nggak ada masalah itu kan, karena memang ini pilihan bapaknya itu, gitu ya udah support, jadi paham, bahkan sering kegiatan-kegiatan memonitor itu kan. Tahu gitu ya. Ini Pak ini ada ini ya ada. Malah bisa ngasih info gitu ya ke bapaknya. Ngasih informasi. Pak ini saya baca di Twitter gini ada ini nih ya, di support itu kan. Malah mensupport ya. Tapi diskusi. Artinya anak-anak juga ada yang ikut mengikuti jejak bapaknya ke dunia hukum gitu, jalur hukum. Nah, ini yang aneh karena tapi memang inilah saya menanamkan demokrasi di keluarga saya itu. Jadi anak saya 2, yang 1 laki-laki, yang 2 perempuan. Yang laki-laki ini masih menempuh kuliah di Undip. Malah mengambilnya fakultas eksak, teknik kimia. Ini yang pertama, semester akhir nih, semester 9 ya. Kemudian yang kedua perempuan, ini kemarin di tahun ini diterima di UNJ, mengambil di Jakarta jadinya. Matematika. Nggak nyambung ya sama bapaknya jadi. Bapaknya ilmu sosial. Ilmu sosial, anak-anaknya eksak ya. Anaknya eksak semua. Itulah pilihan dia. Dan itu tidak apa-apa begitu ya. Nah ini kan sebagai ketua Bawaslu ada nggak sih misal juga teman-teman yang mencoba mendekati gitu kan, karena melihat posisinya atau misalnya mereka yang mau bikin partai ternyata kenal teman SMA-nya atau segala macam, pernah nggak menghadapi itu Pak? Ya kalau relasi saya kira dengan siapapun saya membuka diri gitu kan. Ya, sebatas dalam proporsional sebagai tugas dan fungsi saya. Jadi kalau saya apapun pimpinan partai politik atau kolega-kolega saya, kalau mau ketemu saya, ya di kantor saya enggak. Untuk menghindari apa nih Pak? Untuk pertama menghindari hal ehwal soal apa nanti dianggap ada fitnah dan sebagainya lah itu kan. Karena saya punya potensi nanti dianggap nanti melanggar kode etik dan sebagainya itu kan. Karena apapun saya sebagai public figure, kemudian menjabat jabatan sebagai Ketua Bawaslu, harus jaga itu lembaga ini. Jadi ya silahkan kalau mau diskusi mau saya di kantor. Di kantor, Kalau dikatakan ini Badan Pengawas Pemilu, yang ngawasin sendiri itu siapa itu Pak? Ya, jadi di Indonesia ini ada 3 badan lembaga yang dalam kategori sebagai penyelenggara. Undang-Undang 7 menyebutkan demikian. Ya. Pertama adalah KPU. Penyelenggara. Ya, penyelenggara KPU saya katakan sebagai penyelenggara teknis yang akan menyelenggarakan teknis. Mulai dari penyediaan logistik, nanti ada coblosan. Kemudian KPU ini diawasi oleh Bawaslu. Bawaslu ini mengawasi KPU dan juga mengawasi peserta pemilu. Dan juga ya seluruh proses ini diawasi. Nah, Bawaslu dan KPU ini di samping diawasi oleh masyarakat ya. Tetapi ada satu ada satu kode etik ya. Kode etik penyelenggara pemilu. Dan ini yang menjaga kode etik namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Jadi kami berdua lembaga KPU dan Bawaslu itu terkait dengan kode etik dijaga, diawasi oleh namanya DKPP. Jadi kami yang mengawasi DKPP dan masyarakat tentunya. Kami terikat dengan kode etik penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas, netralitas, dan kehormatan sebagai penyelenggara pemilu. Satu contoh misalnya kode etik ini, kami dilarang penyelenggara pemilu itu menerima suap itu kan. Menerima suap dari peserta pemilu atau menerima apapun dari peserta pemilu. Satu hal ini yang larangan di kode etik misalnya, kami diundang oleh partai politik mengadakan kegiatan,
kegiatan rakor, di acara muswil atau musda mereka diundang. Kami diundang sebagai narasumber. Kami dilarang untuk menerima honor narasumber dari mereka, partai. Dari partai. Ya. Karena untuk menjaga netralitas sejauh ini. Sejauh itu ya. Sejauh itu ya. Oke. Jadi kode etik sudah. Jadi satu contoh itu. Jadi ada larangan bagi kami untuk menerima apapun dengan honor narasumber nggak boleh dari partai. Tidak boleh dari partai. Untuk menjaga netralitas ini. Okay. Jadi saya kira ini sudah sedemikian rupa aturan main. Ya. Pesertanya juga diatur, penyelenggaranya juga diatur dan diawasi juga kode ya. etik diawasi oleh DKPP dan tentu masyarakat. Okay. Jadi kalau masyarakat melihat penyelenggara ini nggak netral, nggak independen, ya, bahasa saya itu masuk angin gitu. Itu masyarakat bisa menyampaikan ke DKPP. DKPP ini akan melakukan proses verifikasi atau sidang. Apakah laporan masyarakat itu punya dukungan bukti enggak, terbukti enggak. DKPP malah sanksinya paling ringan itu ada peringatan sampai pada pemberhentian dengan tidak hormat di tengah jalan. Dan saya kira sudah banyak penyelenggara pemilu baik dari unsur KPU maupun dari unsur pengawas yang kena sanksi diberhentikan dengan tidak hormat di tengah jalan. Ini saya kira harus dijaga ya, sudah Pak, mengatur. Ya, betul. Baik, dan ini jadi tugasnya Bapak nih ya sebagai ketua juga untuk menjaga. Iya, kami harus menjaga organ kami dari pusat sampai pada bawah tadi di sampai TPS di itu. TPS ya. itu ya. Oke, bikin stres nggak sih Pak sebenarnya? Atau pernah merasakan gitu stres atau beban? Saya kira beban tinggi. Manusiawi ya. Kalau orang artinya dalam batas-batas tertentu overload pekerjaan kemudian stres atau apa gimana artinya itu saya kira manusiawi itu. Tapi dalam batas-batas tertentu masih dalam batas wajar ya. Apa yang dilakukan biasanya untuk merilis stres nih bisa? Ya saya kira dengan sesaat kita refreshing lah itu kan, jalan-jalan itu ngopi-ngopi dah. Dengan keluarga atau dengan anggota komisioner keluarga, terkadang juga dengan teman-teman komisioner ngopi-ngopi itu kan dah. Nyanyi-nyanyi atau bikin band kan sekarang lagi mau ini Pak musimnya Pak bikin band. Kenapa? Bikin band gitu. Band nggak bisa main band itu. Paling banter ya karaoke keluarga itu kan. Karaoke keluarga ya. Jadi untuk menghilangkan kepenatan ya. Ya, manusiawi orang banyak pekerjaan butuh refreshing gitu ya. Jalan-jalan luar kota sih gitu. Iya, artinya dengan kesibukan yang saat ini gitu ya sebagai ketua Bawaslu apalagi dengan proses tahun politik 2018 dan 2019 ini masih ada waktu juga dengan keluarga, quality time bersama dengan keluarga. Ya, harus saya akui memang waktu untuk keluarga hampir banyak tersita. Gitu ini sebuah konsekuensi gitu. Yeah. Dan artinya di awal sudah komitmen dengan keluarga. Dan ketika saya nanti terlibat di pengawas pemilu memang load ke pekerjaan itu memang agak tinggi itu kan. Maka itu konsekuensi hak keluarga agak terabaikan sedikit ya. Jadi belum tentu dalam satu minggu bisa kumpul pergi misalnya. Ya. Karena apa? Hari kerjanya pengawas ini hari kalender, bukan hari kerja. Oke, hari kalender. Jadi Sabtu Minggu pun ya tetap ada laporan, ada pekerjaan ya harus ke kantor. Harus ke kantor ya. Itu kan. Jadi semua tanggalnya hitam ya Pak ya? Tanggalnya hitam itu, kalender saya hitam semua itu kan. Berarti kita sama Pak sama jurnalis juga, jurnalis ke tanggalnya hitam. Ya. Dan namanya kejadian peristiwa itu kan tidak mengenal waktu kan. Bisa jam 00 juga ada kejadian, misalnya ada pelanggaran itu kan. Iya. Saya kira sama dengan jurnalis. Baik. Nah, waktunya 24 jam ini. 24 jam ya, tapi mungkin lebih berat Bapak nih karena mengawasi dari atas gitu ya, dari pusat sampai ke TPS begitu ya. Oke Pak, ini kan kita lagi di kantor nih. Saya boleh nggak Pak kita lihat-lihat studio? Tapi saya dengar ada studio mini di sini begitu ya Pak ya. Ya, kami ada studio mini, kemudian ada media center yang biasa banyak untuk teman-teman media diskusi, ruang kami berkomunikasi dengan teman-teman media, press release, press conference itu kan. Kemudian juga ada ruang sentra pendidikan hukum terpadu, untuk ruang-ruang pengaduan masyarakat juga ada. Ya, silakan kalau berarti nanti kita segmen berikutnya kita pindah studio ya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai pariwara berikut.